baca Parita, Sutta, dan Gata. Betul? Betul. Ada yang baru pertama kali baca hari ini? Pasti semuanya sudah sering. Yang saya mau tanyakan lagi, apakah Bapak Ibu hanya baca di Cetya Kalyanamita saja atau di rumah juga baca? Di rumah kadang-kadang masih bagus kadang-kadang daripada tidak kadang-kadang. Ada yang di rumah, mohon maaf, oh saya nggak pernah baca di rumah, hanya di Cetya. Ada banyak kata-kata banyak. Mungkin salah satunya kata-kata. Oke, mau difoto, foto dulu, mau jangan malu-malu. Pak, videonya Romo Haji ini langsung share sampai alam dewa. Ya. Jadi apa maksudnya kok nanyanya seperti ini ya? Nanyanya baca Parita apakah hanya di Cetya Kalyanamita saja atau juga baca di rumah? Apa sih manfaatnya baca Parita? Ada yang tahu? Apa sih manfaatnya, ada yang tahu? Bapak itu datang ke Cetya Kalyanamita terus ikut-ikutan baca Parita. Apa sih manfaatnya? Sekarang saya tanya, apa manfaatnya? Bahagia doang? Ya, apa lagi? Belajar Dharma. Apa yang didapat dari buku Parita belajar Dharma? Apa yang didapat? Ada yang didapat? Apa yang didapat? Bahwa jamin baca Parita kelakuan berubah. Jamin. Ya? Kagak. Terus mau ngapain baca Parita? Ibu bapak saudara, Sang Buddha di dalam memberikan dhamma, mengajarkan dhamma kepada kita sebenarnya cuma satu poin saja. Apa itu? Mereka hanya satu saja. Artinya hanya satu yang utama, bukan satu-satunya, tapi satu ini dulu yang dilakukan. Ya, jadi karma baik. Jadi orang yang baik. Jangan masalah. Terus bagaimana caranya supaya jadi orang baik? Berdoa? Hanya berdoa jadi orang baik? Datang ke Kalyanamita ngaji setiap selesai nggak pernah absen. Tapi ngomongin orang juga nggak pernah absen. Tadi itu, kalau sudah tadi itu sudah panjang kali lebar. Sang Buddha sebenarnya mengajarkan kita utama, yang pertama adalah berbuat baik. Berbuat baik. Setuju? Setuju apa? Yang pertama dan utama, tapi bukan satu-satunya, adalah berbuat baik. Banyak-banyak ini berbuat baik. Kenapa kita diminta berbuat baik? Kenapa? Saya mau cerita waktu tanggal tanggal 3 Oktober saya ada kesempatan berangkat ke Bhutan, satu negara yang penduduknya tidak banyak, hanya sekitar 800.000 jiwa saja. Bhutan ini tidak jauh dari Nepal, dari Kathmandu. Kalau terbang itu sekitar
diapit China, diapit Nepal, India juga, dan memang penduduknya tidak banyak, hanya 800.000 jiwa. Tanggal 3 saya bersama grup rombongan total 26 orang termasuk saya berangkat dari Soekarno-Hatta sekitar jam 16.20 atau jam 5 sore. Kami terbang transit di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi sampai di Malaysia kurang lebih sekitar 3 jam terbang. Jadi kalau jam 5, jam 8 tiba di Kuala Lumpur. Perbedaan waktu sekitar cuma 1 jam. Lalu kami di sana Kuala Lumpur transit sekitar 2,5 jam. Setelah itu kami terbang ke Kolkata, India untuk bermalam 1 malam. Kemudian tanggal 4 siang kami lanjut terbang ke Hutan. Dari Jakarta Cengkareng tidak ada masalah sampai Kuala Lumpur. Tetapi begitu terbang dari Kuala Lumpur ke Kolkata itu sudah sekitar jam 10.30-11 malam. Terbang 15 menit, masih begini bersama posisi. Terbang 15 menit, semua mencium bau seperti kanvas plat kopi kebakar. Kalau kita naik mobil nanjak tak kuat, itu seperti bau plat kopi. Kebayang kan? Kalau kebayang sekarang saya kasih waktu untuk banyak. Jadi itulah, terbang 15 menit, cium bau. Penumpang gak banyak, cuma 35 penumpang. Satu pesawat Atlantic Air cuma 35 penumpang. Pada saat masuk pesawat semua happy, kita naik private jet, pesawat pribadi. 26 orang tambah 9 orang India atau orang asing. Jadi 35 orang semua terserah mau duduk di mana. Yang pasti jangan di toilet. Jadi istilahnya mau duduk di mana terserah, karena banyak kursi kosong. Terbang 15 menit sudah dibawa semua mulai berubah mukanya. Dari bilang naik private jet, tiba-tiba berubah mukanya. Stres. Semuanya turun atau kremasi. Jadi setengah jam terbang, pilot memberitahu bahwa kita akan kembali ke Kuala Lumpur. Sudah jam berapa itu? Jadi pada saat sudah cium bau itu, saya pendatang tanya si cantik pramugari, tanya apa? Dia senyum-senyum saja, tidak ada apa-apa, belum ada informasi. Karena kalau ada masalah biasanya lampu menyala, ada tanda. Ini belum ada, tidak tahu Pak, belum ada informasi. Dan mati saya ini jujur atau tidak jujur ya? Ya sudah, kita dulu. Saya cuma berdoa 1 kalimat saja. Kalau memang ini karma saya terakhir di sini, saya terima. Semoga ada karma baik berbuah. Sudah, mau baca parita apa? Mau ingat romo haji? Nggak penting. Iya kan? Betul kan? Mau ingat tata, nggak bisa ngomong. Udah tidur barangkali. Sudah malam sekali. Nggak bisa telepon kan? Di atas pesawat mana aja telepon mau minta tolong siapa? Nggak ada yang bisa diminta tolong. Jadi pasrah. Doa-doanya silakan, nggak apa-apa. Kalau doanya aku, saya mau.
Doa apa yang aku supaya pesawat tidak terbakar, tidak jatuh? Nggak ada di buku Pak Rita tuh, nggak ada. Nggak ada. Jadi kami terpaksa balik Kuala Lumpur. Sampai di Kuala Lumpur, pada saat landing itu sudah banyak lampu menyala-nyala berakhir di bawah. Banyak pemadam kebakaran. Jadi mungkin sudah SOP, ya, standar operation procedure dari sebuah bandara, karena sudah ada masalah. Kalau kemarin pesawat Lion Air Jakarta Palembang itu lagi kebakar, itu jelas ada apinya, itu lebih menakutkan. Itu penumpang mungkin sudah nggak tahu seperti apa wajahnya, kalau boleh foto di foto satu-satu penumpang. Itulah damai. Kita nggak bisa lari. Itulah damai. Mengapa kita harus berbuat baik? Karena satu ketika kita perlu buat, kita perlu buat timbunan karma baik. Maka di dalam Mangala Sutta, semoga timbunan karma masa lampau banyak ya berkah utama, banyak timbunan karma baik di masa lampau. Ibu bapak saudara, setelah kami balik, yang saya khawatirkan cuma satu, karena pesawat tidak bisa ada lagi terbang pesawat Perjati, jadi harus besok. Saya katakan jam 12 siang saya harus boarding, kami harus boarding lagi ke hutan. Jadi nggak bisa berangkat itu jam 10, kami minta lebih pagi jam 6 atau jam 7. Kami dijanjikan untuk bermalam di hotel, cuma janji-janji palsu. Akhirnya semua tidur di bandara. Saya katakan hanya motivasi semua, karena rata-rata orang tua. Bapak Ibu, kita hari ini tidur di hotel paling mewah di dunia. Kita tidur di hotel paling panjang di dunia dan terbesar, nggak punya kelas, nggak bisa dibandingkan dengan hotel bintang 5. Jadi tidurlah Bapak Ibu, sebisa-bisanya tidur, nikmati saat-saat ini, terima. Kalau kita tidak terima maka kita akan menderita. Maka no way out, nggak ada solusi selain tidur di bandara. Saya kepikir ini orang-orang kaya biasa tidur di kekor, sebagai yang kenal sekarang harus tidur di kursi yang segini tipisnya. Besok sakit dengan mereka ya. Saya khawatir, saya sudah ngantuk berat, saya tidur jam 2 pagi baru selesai makan McDonald, dikasih McDonald jam 2 pagi. Jam 6 pagi kami dibangunkan karena mau pergi, mau terbang. Jam 7 kita pergi terbang, jadi cuma 5 menit. Ternyata terbangnya jam 9. Jadi itulah sebuah penderitaan yang harus diubah menjadi sebuah kebahagiaan. Gimana caranya? Itulah dharma. Dimanapun kita berada, itulah dharma. Nggak bisa lari dari dharma. Itulah gunanya baca Parita. Sibitomi, Nidukomi, begitu ada kebakaran lari, stres. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Giliran diri sendiri, semoga saya mempertahankan kebahagiaan sendiri. Susahnya luar biasa. Itu nanti kita belajar, betul?
Kita selalu mendoakan orang lain, semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sekarang berbalik kepada kita, bagaimana kita mampu mempertahankan kebahagiaan kita. Mampu. Kalau nggak mampu gagal. Kalau gagal berarti menderita, stres, depresi. Nanti kata ke saya, terapi, Tapi kalau belum terlambat, kalau sudah terlambat, masuk rumah sakit jiwa, ngomong sendiri, nyanyi sendiri. Itulah orang yang paling bahagia di dunia. Kalau mau bahagia seperti itu, jangan. Oleh karena itu, inilah kita sebagai umat Buddha sangat bersyukur, sangat berbahagia bisa mengenal Dhamma. Apalagi kita praktek Dhamma. Begitu dapat masalah, oh ini Dhamma, saya harus saatnya bersabar, saatnya praktek, saatnya mengubah mindset pikiran kita dari pikiran menderita menjadi bahagia. Itu penting sekali. Supaya apa? Supaya kita mampu mempertahankan kebahagiaan kita sendiri. Jadi sekali lagi, poin utamanya berbuat baik. Sebelum meditasi, belajarlah, berlatihlah berbuat baik. Jangan menjadi umat sembako. Ada sembako baru jadi umat Buddha. Saya nggak ada di sini, saya tidak mau kritik di situ, tempat lain. Sini nggak ada, saya tahu. Di tempat lain yang seperti itu, sini mereka umat sembako. Begitu ada sembako, jadi umat Buddha. Baik-baik semua. Orang sini nggak apa-apa, dapat sembako nggak apa-apa. Tetapi begitu dapat sembako, bisa nggak ikut berbagi? Itu yang penting. Berbuat baik juga. Gua dapat 5 kilo, kita cepot-cepot ya. Bagi 2. Ya kan begitu kan? Bagi 2,5 kilo, 2,5 kilo. Beda sedikit nggak apa-apa. Bisa nggak seperti itu? Dapat kecap 2 botol, ya kita nggak bisa 1 botol sampai botol. Dapat cabai sambal 1 botol besar, 1 botol kecil. Yang besar buat lu aja, buat yang kecil nggak apa-apa. Bisa nggak seperti itu? Kan nggak gampang, betul. Karena nggak pernah berlatih. Coba berlatih, jadi mudah. Yang akan kehabisan rezeki mah. Kalau orang sering berbagi, jangan pernah takut kehabisan rezeki. Jangan pernah. Saya hampir 2 tahun no job, nggak ada kerjaan, sampai sekarang masih bisa ketemu nasi saja, lauknya enggak. Beliau nggak mungkin lah, ya nggak mungkin. Makanya kalau ada orang bilang saya kerja untuk mencari sesuatu nasi, nggak usah kerja, minta sama tetangga, cuma sesuatu. Tetangga pasti kasih, betul? Coba datang tetangga, Ci, saya mau minta sesuatu nasi, Ci kasih ya? Kasih, coba sesuatu, kalau perlu disuapin. Jangan bilang cari sesuatu nasi, maka dapatnya sesuatu. Hati-hati, ini bukan guyon. Ini beneran karena pikiran kita sendiri yang bilang begitu. Makanya kita dapat sesuatu. Saya carinya sekarang
taruh satu pot beras. Jadi kita punya bayangan itu gede, iya kan? Kalau bayangannya kecil, merendah terus, akhirnya direndahin orang. Ya mah nggak punya kasih banyak-banyak, dulunya cuma sesuap, kasih aja 1 kilo. 1 kilo juga kuatnya kan buat dia mah. Hati-hati. Tapi bukan berarti serakah, beda ya. Artinya kita punya target dalam kehidupan kita, boleh targetnya hebat, tapi harus sesuaikan dengan kemampuan. Itu yang penting. Kalau apa, stres lagi. Jadi berbuat baik. Poinnya berbuat baik. Berbuat baik itu banyak cara. Bukan hanya kasih uang. Aduh, mau dana uang, gak punya duit. Tunggu deh, tunggu dapat 4 angka. Ada loh, tapi di sini nggak ada. Salah. Apa? Sini aman, nggak ada. Sini saya tahu, nggak ada yang main 4 angka. Mainnya 2 angka. 4 angka susah Romo. Ini belum. Nggak ada. Ya. Jadi jangan tunggu. Mau berbuat baik jangan nunggu dapat ini, nunggu dapat itu, saya mah susah. Jangan berperilaku kita sebagai orang yang harus ditolong. Jangan. Kita harus punya prinsip, kita bisa menolong. Kalau kita ditolong, kapan kita bisa maju? Tapi kalau kita jiwa menolong, mental orang kaya, walaupun nggak mampu, tapi harus punya mental orang kaya. Bukan seperti orang kaya ya, bukan pinjol buat bikin tangan macam-macam, karena nggak punya duit mau gaya, pinjol. Akhirnya kejar-kejar orang, kejar-kejar utang, belum mati ya. Belum mati. Supaya utangnya lunas, yang ada malah kelihatan bodoh, bikin malu. Sampai satu Indonesia semua tahu. Itu karena apa? Karena mau hidup mewah, nggak punya kemampuan, akhirnya mempermalukan diri sendiri. Saya ketemu teman-teman saya, mereka naik Mercedes, saya motor, bodoh amat. Ya, tidak ada masalah. Orang bukan lihat harta kita, tapi lihat kepribadian kita. Siapa kita? Mereka bisa ngajak saya ngopi, makan, yuk, Mulyadi datang, kita ngopi sini lagi bareng-bareng. Mobilnya bagus-bagus, saya cuma naik motor, cuekan aja. Minder, enggak. Mereka sudah tahu kok. Kenapa harus minder? Kenapa harus malu? Malu juga kekotoran batin. Tidak perlu. Apa saja? Yang penting saya nggak minta duit dengan mereka. Mereka mau ajak ngobrol, mau ajak diskusi. Silakan, nggak ada masalah. Yang penting kepribadian kita, bukan karena harta kita. Jangan sampai orang menghormat kita karena harta kita. Begitu kita jatuh semua tinggal. Ya ada teman sejati. Mereka lihatnya cuma ada duitnya. Kita ada duit, semua akan pinjam duit lah, macam-macam lah. Tapi begitu nggak punya duit, semua hidup. Hati-hati. Itu bukan teman, bukan kalyana mitra. Kalyana mitra artinya teman baik, teman sejati. Oleh karena itu setiap kali kita di sinilah tempat berkumpulnya teman-teman yang baik, teman-teman yang sejati. Jangan datang ke CDA itu mau pinjam duit. Setelah pinjam duit, nggak datang lagi, malu. Nanti ya
nanti ya nanti menunggu COVID-nya habis. Jadi jangan begitu, nggak perlu. Ibu bapak saudara, berdana, bisa tenaga, pikiran, lain-lain. Saya 2 tahun tadi saya katakan nojo, karena perusahaan tutup karena COVID, kemudian nggak dibayar, selesai sudah. Tapi saya masih bisa berutang terus. Kenapa? Ya tentu bukan karena kebetulan. Kebutuhan itu harganya satu orang 54 juta, paling mahal. Pergi seluruh dunia paling mahal kebutuhan. Ini negara paling mahal. Padahal tidak ada apa-apa, cuma keuntungan saja. Karena orang penasaran pergi ke sana, mau tahu, karena dianggap penduduk buta masyarakat yang paling bahagia di dunia itu buta. Dan setelah ke sana memang mereka itu sangat helpful, artinya pernyataan untuk membantu menolong. Jalanan nggak ada lampu merah, nggak ada perempatan itu lampu merah nggak ada. Mereka bisa berhenti sendiri kasih jalan. Kita mengenal mereka bisa berhenti kasih kita jalan. Nggak ada klakson bunyi, nggak ada. Saya bilang ini luar biasa. Kenapa? Karena pemimpinnya benar, rajanya benar, ngajarin benar. Potong-potong nggak boleh, merokok nggak boleh, bunuh binatang nggak boleh. 90% semuanya Buddhis. Masyarakatnya Islam nggak boleh masuk, nggak dapat visa, nggak dikasih, takut jadi takut, nggak boleh, takut merusak, image-nya sudah tidak bagus. Jadi berbahagialah sebagai Buddhis. Kalau ibu bapak punya kesempatan pergi entah ke Thailand, ke India, ke Bhutan, bahwa kita Buddhis, mereka akan sangat senang karena sama-sama Buddhis. Itulah beruntungnya kita menjadi Buddhis. Lalu mereka kalau makan sapi dari mana, ayam dari mana, mereka impor dari India. Mereka tidak boleh bunuh binatang. Nah, transaksi. Pencuri ada nggak? Ada. Tapi kejahatan mereka sangat kecil. Mereka tidak dikejar. Mereka hanya difoto, kemudian diekspos di media, masuk koran kemana-mana. Negara kecil, semua tahu. Makanya nggak berani berjuang. Hukumannya hukuman netizen, hukuman masyarakat. Wah, foto melihat mencuri, semua tahu. Malu sama tetangga, malu dengan orang-orang sekitar, dibikin malu. Jadi pemerintah nggak mau masuk dia kerja, kasih makan, kasih macam-macam beban buat negara. Jadi apa? Dibikin malu saja. Itulah mengapa negara hutan disebut masyarakat yang paling bahagia. Jadi mereka juga nggak terlalu banyak keinginan. Bioskop, sinema ada. Ternyata saya pikir tidak ada. Ternyata ada. Diskotek ada. Tapi mereka punya aturan yang harus dijalankan. Itulah mengapa mereka bisa bahagia, mengurangi keinginan. Belilah sesuai
Orang bilang tahun 2023 tahun depan ini masa-masa yang akan sangat sulit. Negara Eropa lagi susah Eropa. Saya diminta bikin tur Eropa, saya nggak berani karena mereka lagi sulit, banyak kejahatan, banyak copet. Orang Indonesia kalau copet habis-habisan, satu kelas hilang, paspor, duit semua hilang. Pemerintah tutup mata, taruh tas di hotel, makan pagi, sarapan bisa hilang. Betul, itu di Eropa. Jangan bilang Eropa itu aman, tidak. Lebih aman di Indonesia, Jakarta masih dibanding Eropa. Mereka dicampur. Tas itu bisa robek, bisa macam-macam. Yang ambilnya anak ABG. Mereka ambil cetak, lempar, koper-koper. Betul. Ini masuk musim dingin Eropa. Mereka pasokannya terbatas karena perang Rusia sama Ukraina. Dan dampaknya ke dunia, dampaknya ke Indonesia. Dolar sekarang sudah 15.700. Jadi berhemat-hematlah, jangan banyak keinginan, punya uang dihemat. Karena tahun 2023 kita tidak tahu seperti apa, tetapi tidak ada salahnya kita menjaga supaya kita bisa tetap bertahan di masa sulit. Saat ini dolar 15.700, tapi dampaknya tidak terlalu kelihatan, betul? Dibandingkan zaman SBY, kontak kontak minta tolong sama IMF, Bank Dunia, pinjam. Tapi sekarang luar biasa. 5 tahun lagi diprediksi Indonesia akan jaya. Kenapa? Karena semua mobil kendaraan sudah pakai listrik, pakai baterai. Tidak perlu bahan bakar minyak dari Timur Tengah, nggak perlu. Baterai adanya di Indonesia, di Sulawesi, nikel. Bahan bakunya nikel. Makanya Pak Jokowi minta pakai bangun smelter, bukan ore. Kalau ore itu bahan bakunya nikel, jadi ekspor, dulu ekspor. Tanah merah, nikel itu, ore itu seperti tanah merah. Saya di Sulawesi butuhkan tanah banyak. Ini siapa punya tanah mau nguruk gimana? Ini bukan tanah urukan Pak Mul, ini mahal, ini ore. Itu bahan bakunya nikel. Ini diolah, dibakar, masuk tungku dengan berapa derajat Celcius, 1000 lebih. Nanti ini berubah menjadi nikel, dibentuk jadi nikel. Inilah bahan bakunya baterai. Makanya Indonesia akan berjaya. Oleh karena itu dari banyak gangguannya. Banyak orang nggak suka kalau Indonesia jaya. Serius, Indonesia akan berjaya 5 tahun lagi. Karena sekarang banyak bangun pabrik smelter, banyak bangun pabrik baterai di Indonesia. Mereka bangun pabrik 2 tahun. Kalau sekarang 2023 berarti 2024 pabrik itu sudah selesai dan bisa operasi. Dan disitulah banyak nanti kendaraan semua pabrik baterai. Tidak perlu lagi bahan bakar BBM. SPBU mulai tutup yang listrik. Jadi ibu bapak khususnya punya cucu yang masih kecil-kecil, ada baiknya dari sekarang jangan terlalu banyak main. Dicari dia punya talenta apa, dia punya hobi apa. Walaupun matematikanya jeblok nggak apa-apa kalau dia bisa main piano. Setuju? Matematik fisika jeblok nggak apa-apa kalau dia bisa main bola hebat. Betul dong? Kalau dia jeblok nggak apa-apa, yang penting dia punya keahlian. Satu kalian masa depan dia sudah cemerlang.
suka ngebut-ngebut di jalanan ngetrek, jangan dimarahin. Jangan. Kalau kamu suka ngebut, papa beliin motor gede. Jadilah pembalap beneran. Disiplin. Betul dong. Jadi Valentino Rossi. Dapat duit. Jadi pembalap dapat duit. Yang penting dia punya hobi apa, talentanya apa. Jadilah keahlian. Zaman kita, seumur kita, yang penting kerja, akhirnya jadi karyawan. Orang tua kita mindsetnya anak-anak selesai kerja jadi kuli, nggak dibikin